Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, tugas mata kuliah Web Programming 3, akan mempresentasikan sebuah proyek analisa sistem informasi penjualan bahan-bahan pertanian dan peternakan pada Koperasi Pertanian Desa Kulon Progo berbasis web. Ini di sini nanti kita akan menjelaskan kenapa kita memilih tema tersebut dan kenapa kita memilih untuk pengaplikasiannya ke sebuah web, serta beberapa penjelasan terkait dari script atau codingan yang kita gunakan untuk web tersebut. Project ini kita susun oleh 5 orang. Pertama ada saya sendiri, Anang Surono, dengan NIM 12181341. Selanjutnya silakan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Halida. Ya, saya Halida Pisilmi Ananta dengan NIM 12180167. Selanjutnya Saudara Fadli. Saya Fadli Fadila Maulana, NIM 12180326. Selanjutnya Saudara Ilham. Ya, saya Muhammad Ilham dengan NIM 12180574. Yang terakhir Saya Boyo Aji Rosena, NIM 12180492. Ya, terima kasih untuk dari perkenalannya. Dari kelima anggota tersebut, kita menyusun sebuah proyek yang sudah dijelaskan atau pembahasannya. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang koperasi itu sendiri apa sih? Kenapa kita Halida? Untuk waktunya dipersilakan. Ya, untuk sejarah Koperasi Kulon Desa Progo sendiri, saya akan menjelaskan di sini Koperasi 5 Pilar Desa Kulon Progo didirikan pada tahun 2001 yang pada mulanya berdiri dinamakan dengan Koperasi Pertanian dan Peternakan atau KPP yang didirikan oleh para tokoh masyarakat Kulon Progo karena tidak terurus dan belum mendapatkan izin perkoperasian pada tahun 2001 barulah berdirinya Koperasi 5 Pilar. Koperasi 5 Pilar ini melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang seperti unit sarana produk pertanian dan sarana produk peternakan. Awal berdirinya Koperasi 5 Pilar untuk jumlah anggota yang tercatat adalah hanya 20 orang dan pada tahun 2019 mulai anggota Koperasi Pertanian bertambah menjadi 76 orang yang secara keseluruhan tercatat sebagai anggota aktif. Secara umum, pengurusan Koperasi 5 Pilar telah dapat menyelenggarakan rencana kerja atau RK dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dengan baik, namun demikian masih banyak hal-hal yang harus diingatkan demi kemajuan Koperasi 5 Pilar secara menyeluruh dalam rangka mengingatkan kesejahteraan anggota dan keluarga khususnya serta masyarakat pada umumnya. Jadi sini untuk sejarah dari koperasi tersebut. Lalu selanjutnya untuk alasan di sini isi akses atau mempermudah pencarian barang. Jadi kita membuat ini agar lebih mudah untuk anggota mencari barang yang akan dibeli atau barang yang dibutuhkan sendiri. Selanjutnya data complication atau memfasilitasi persiapan data. Jadi di sini data yang kita berikan secara real atau ada tertera apa saja yang ada atau enggak tidak adanya stok barang yang ada di kita. Jadi untuk anggota sendiri lebih mudah untuk mengaksesnya atau membeli barang-barang apa saja yang tersedia di toko kita. Lalu selanjutnya untuk mempermudah make shopping easy atau mempermudah dan mempercepat tanpa harus langsung datang. Jadi untuk anggota sendiri bisa lihat melalui aplikasi kita untuk barang-barang apa saja yang sudah ready atau stoknya kosong. Jadi tanpa harus datang untuk membeli langsung melalui aplikasi pun bisa. Mungkin itu alasannya. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih untuk penjelasannya terkait dari pihak apa itu koperasi yang kita ambil, serta alasan apa yang kita gunakan, kenapa memilih website untuk digunakan sebagai project kita. Selanjutnya, untuk dari penjelasannya, kita masuk ke menu front end. Dari sisi front end sendiri, untuk digital product, nanti dari sisi saya akan menjelaskan. Pertama, kita buka dulu untuk dari sisi front end-nya. Saya share screen untuk front end-nya. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk dari front end-nya dari teman-teman. Project web kami tampilan front end-nya seperti ini. Jadi di sini ada slider, kemudian ada fitur produk atau produk apa saja yang kita jual dari sisi website kita atau koperasi kita. Jadi fokus kita memang ada di pertanian dan peternakan. Jadi produk-produk yang kita jual juga ada hubungannya dengan produk pertanian dan peternakan. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan sedikit untuk dari codingan yang digunakan. Kita coba inspect elemen, masih loading, ditunggu sebentar. Nah, di sini ada fitur produk ya. Fitur produk di sini kita menggunakan Cool SM9 dengan padding right. Ini maksudnya adalah kotak di sini. Ini kita menggunakan ukuran 9 karena kan luas dari halaman ini totalnya ada 12. Untuk Cool SM3-nya sudah digunakan di bagian kategori. Jadi ini ada sebanyak 3 ukuran, kemudian sisa 9-nya kita gunakan untuk menempatkan fitur produk. Dan padding right ini memang kita gunakan agar dia sedikit lebih ke kanan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di sini drop down atau seperti slideshow seperti ini, overlay kalau istilahnya. Ini kita gunakan overlay ini untuk memberikan keterangan harga, kemudian produknya sendiri, kemudian menuju ke proses pembelian atau memasukkan ke keranjang. Ini kita berikan overlay agar lebih menarik. Dan berikut ini scriptnya untuk overlay sendiri. Jadi di class produk overlay, di sini ada overlay konten. Nah, di sini untuk mengisi apa yang akan ditampilkan pada overlay konten tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk dari kategori atau fitur produknya. Jadi kita menggunakan ukuran 9 agar letaknya berada di sini dan sedikit ke kanan. Karena untuk yang ketiganya sudah digunakan pada kategori dan brand. Nah, kemudian untuk overlay-nya sendiri kita gunakan dengan script div overlay-nya yang tadi saya sudah jelaskan. Itu saja dari saya untuk penjelasan terkait digital produknya. Kemudian dari saya cukupkan. Kemudian selanjutnya ada di bagian back-end-nya. Ini untuk dari back-end akan dijelaskan oleh Saudara Bayu. Ini sebelum ke Saudara Bayu, ada baiknya untuk back-end kita bahas terlebih dahulu untuk database-nya. Database-nya nanti akan dijelaskan oleh Saudara Fadli. Waktu dan tepat, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Anang. Boleh dibantu Pak Anang untuk membuka database-nya? Ya. Di sini sebelumnya koperasi dari 5 pilar ini membutuhkan satu database dan beberapa table. Nah, di sini database-nya kita beri nama koperasi, dan di dalam database ini terdapat beberapa table. Di sini ada table admin, table anggota, table bank, table brand, table cara belanja, table hubungi kami, table hubungi kami dan kirim, table jasa pengiriman, kategori kontak, kota, logo, produk, sambutan, SEO, slider, sosial media, tentang kami, transaksi detail, dan transaksi header.
Ya, kurang lebihnya ada 20 tabel. Nah, kita contohnya di masing-masing tabel ini terdapat, boleh diminta tolong untuk membuka tabel admin sebagai contoh. Ditunggu ya Kak, sedikit loading, masih proses membuka data. Ya, karena Ya. ini kita secara real life. Ya, di dalam tabel admin ini terdapat dua admin sebagai admin web dan Anang yang tersimpan di dalam tabel admin. Sebelumnya, ya, di sini kita juga ada ID admin, terus nama admin, username, password, email, nomor telepon, hak akses. Ini untuk, dan di sini ID adminnya kita jadikan sebagai super key. Ya, sama juga di tabel anggota mungkin. Ya, ini username atau anggota yang sudah terdaftar, yang sudah mendaftar. Nah, di dalam tabel anggota ini sama, di dalamnya juga ada ID anggota sebagai super key-nya dengan tipe datanya integer. Terus nama anggota juga tipe datanya varchar, username pakai varchar, password juga pakai varchar, email varchar, phone pakai brick, hak akses pakai varchar. Nah, ini yang terdapat di dalam tabel anggota. Di tabel bank, kita boleh lihat kembali. Ya, di sini tabel bank sama. ID bank kita jadikan sebagai primary key. Nama bank, terus nama pemilik, nomor rekening, gambar. Ini yang terdapat dalam tabel bank. Dan untuk mungkin karena terlalu banyak, jadi cuma sampai sini aja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa boleh ditanyakan. Kembali ke Pak Moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasannya terkait dari database yang kita gunakan untuk Koperasi 5 Pilar ini untuk websitenya. Selanjutnya untuk back-end-nya sendiri atau tampilannya sendiri terkait dari bagian transaksi di back-end akan dijelaskan oleh Saudara Bayu. Untuk waktunya saya persilakan. Ya, untuk di backend-nya kita akan ambil contoh transaksi. Buat transaksi bisa tolong login. Suaranya sedikit kejauhan, Saudara Bayu. Ya, itu untuk bagian transaksi yang akan kita jelaskan untuk bagian backend ya. Bisa tolong login. Usernya ini ya? Username-nya admin web. Oke. Oke, selanjutnya Kita akan dilempar Mas Hasi. halaman
admin, kemudian kita masuk ke transaksi, kemudian di dalam transaksi belum diproses, bisa dilihat. Ya, untuk di bagian transaksi belum diproses ini sebelumnya kita udah coba masukin sampel data. Sampel data yang udah kita masukin seperti yang udah tertera di sini. Di sini itu dia menggunakan apa namanya? Dia menggunakan tabel. Jadi untuk tabelnya itu sendiri untuk menampilkan transaksi yang udah kita masukkan sebelumnya ke dalam database yang sudah disediakan. Lalu untuk di sini kita akan membahas tentang aksi yang ada di transaksi tersebut. Di transaksi tersebut ada aksi, print, proses, dan detail transaksi. Itu untuk print sendiri. Untuk print sendiri ini jika kita klik, dia akan terlempar ke halaman print. Nah, dia akan terlempar ke halaman print. Bisa diklik kan? Diklik. Oke. Iya. Ini halaman print. Nanti dia akan muncul pop-up. Nah, dia akan muncul pop-up langsung print jika ada, jika tidak bisa dimasukkan ke PDF. Itu untuk scriptnya sendiri. Kita memakai scriptnya itu kita menggunakan Ahref. Untuk base URL-nya itu kita akan larikan dia ke kita akan masukkan dia ke controller. Nanti di controller itu ada functionnya itu bernama print_detail. Nah, print_detail itu sendiri akan melakukan untuk melakukan pengoperan dari halaman transaksi dioper ke halaman print detail. Nah, di halaman print detail itu sendiri kita hanya menambahkan action script window tick print untuk menampilkan pop-up agar dia dapat menjadi print. Lalu untuk halaman detail itu sama, kita menggunakan Ahref juga. Nanti dia akan dilarikan langsung ke dalam controller. Nah, di dalam controller itu ada action transaksi detail. Dalam action transaksi detail dia akan dilempar ke halaman detail.php yang ada di dalam view. Kemudian dia akan menampilkan data yang sama seperti yang dia minta sesuai dengan invoice yang telah dipilih. Nah, kemudian kalau untuk proses di sini itu dia akan masuk kembali ke dalam file transaksi belum diproses. Dia akan ke pop-up ke situ lagi, tapi file itu akan berpindah ke dalam file transaksi sudah diproses. Itu karena kita menggunakan model update pada controller admin web. Pada controller admin web ada function yang bernama transaksi proses. Itu transaksi proses kita sematkan pada transaksi proses kita sematkan model update transaksi header untuk memindahkan transaksi yang sudah kita proses ke dalam menu transaksi sudah diproses. Jadi dia akan diupdate langsung di database dan berpindah pada menu transaksi sudah diproses. Coba bisa diklik mana? Salah satu proses. Ya, pada transaksi 001 sekarang bisa buka di transaksi. Transaksi sudah diproses. Dia akan dipindahkan ke sini. Tadi Bayu.
Emailnya b@gmail.com. Oh, yang atas maaf. Ini sudah sudah dipindahkan ke sini. Aksi di sini hanya untuk detail saja, karena di sini hanya untuk pemantauan dari ketua koperasi aja. Laporan untuk ketua koperasi. Untuk di transaksi segitu aja dari saya. Ya, terima kasih untuk dari penjelasannya untuk di bagian transaksi. Kemudian yang terakhir ini ada di bagian front end kembali, itu ada di bagian menu slider. Ini nanti akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Untuk waktu, saya persilakan. Ya, oke, terima kasih Saudara Anang selaku moderator. Saya akan menjelaskan bagian front end. Mungkin sedikit aja ya saya tambahan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Anang untuk di bagian digital produknya. Mungkin Saudara Anang bisa dibantu. Sebelumnya, teman-teman bisa lihat ini untuk bagian front end-nya dia ada slider ya. Ada 3 gambar dan masing-masing gambar itu ada tulisannya. Nah, itu kayak kebagi lagi. Nah, tadi sedikit penjelasan. Itu totalnya 12 kanan kirinya. Ini dibagi 2 lagi. Oke, kita lanjut ke elemen yang tadi. Coba Saudara Anam. Contoh script-nya. Nah, itu bagian slider, coba udah di expand. Nah, call SN-nya yang tadi Saudara Anang jelaskan itu kanan kiri semuanya div class itu 12 ya. Itu 12. Nah, kenapa di sini ada terbagi lagi 2 antara tulisan sama gambar, itu kita pecah lagi masing-masing 6. Mungkin bisa ditunjukkan div class call SN-nya masing-masing 6. Nah, yaitu nah itu jadi ada deskrip sebelah kiri, sebelah kanannya ada di gambar. Itu. Nah, untuk slider ya, mungkin teman-teman bisa lihat di Al-Class-nya kali ya itu ya. Ya, atas lagi. Atas lagi coba, sorry. Itu Carol indikator. Nah, di sini ada jadi identifikasi data slide 1 dari 0 ya, kita ambil di angka 0, 1, 2 gitu. Nah, jadi itu ketahuan ya. Jadi secara urut yang pertama slide itu di angka 0 kita identifikasi, untuk yang kedua 1, ketiganya 2 gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk penjelasan slider. Saya kembalikan ke moderator, Saudara Anang. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk dari penjelasan bagian front end untuk menu slidernya. Dari kami mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit menyimpulkan kembali dari slide pertama, itu kan kita ada membahas tentang koperasi yang kita gunakan atau yang kita ambil proyeknya. Kemudian yang kedua, alasan kita memilih web itu untuk apa, yaitu kemudahan akses, kemudahan data kompilasi, kemudian untuk proses belanja atau make Shopee EC. Kemudian selanjutnya dari tampilan web atau front end yang ditampilkan, kita memberikan beberapa fitur, diantaranya ada slider, proses transisinya tadi sudah dijelaskan, kemudian dari fitur produk, ada overlay yang sudah disampaikan juga, kemudian dari sisi back end kita menggunakan database-nya memiliki 20 table untuk kebutuhannya,
kemudian dari proses transaksi yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 proses utama, yaitu print, proses, dan detail. Semuanya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan semuanya. Dari sisi kami mungkin kelompok kami cukupkan untuk penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dari saya mewakili kelompok 6, saya akhiri. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.